Signalnya apa? Ya Roh Kudus, satu-satunya signal. Malaikat bukan malaikat. Karena malaikat tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah roh murni, memang roh Allah. Sehingga dia tersimpan dan bertahta di dalam hati kita, ya, yang paling dalam. Di dalam kerajaan diri kita sendiri. Sebab setiap orang sebenarnya menjadi raja atas dirinya sendiri. Dan dia menentukan pilihannya berdasarkan atas kehendak bebasnya itu, bahwa di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya atau di dalam jiwanya itu ada roh yang menghidupkan jiwanya. Nah, roh itu, ya, di sana roh, ketika roh kita ini menerima signal dari Allah, dari Bapa sendiri, di dalam nama Yesus itu, dan rohnya, roh Bapa, roh Kristus, dan roh Kudus itu kan satu sebenarnya kan. Nah, jadi ketika kita menerima roh yang diutus Kristus itu, karena kan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes, Roh Kudus tidak akan turun kepadamu kalau aku tidak naik ke atas. Karena di atas akulah yang akan mengutusnya kepadamu. Atas kehendak Bapa. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa Kristus adalah Allah yang bekerja. Sedangkan, atau dia adalah firman. Sedangkan Bapa adalah Allah yang berfirman. Itu seperti itu maksudnya. Nah, hal-hal seperti ini yang agak susah memang dan butuh proses untuk mengerti cara kerja Allah, Bapa dalam hal ini Bapa, cara kerja firman yang dalam hal ini anak, dan cara kerja Roh Kudus. Nah, itulah tadi yang dijelaskan tentang Tritunggal sama Bang siapa tadi namanya tuh. Nah, jadi hal-hal ini ketika tidak dipahami, hal yang paling dasar, makanya ini adalah syahadat kita. Jadi syahadat itu adalah pengakuan dasar atas iman kita, atau pengakuan dasar atas asas iman yang kita percayai, yang memang paling hakiki dapat menyelamatkan kita. Di sanalah keselamatan kita. Makanya syahadat para rasul atau credo, ya, ya, di sanalah pernyataan iman kita. Mereka pun punya syahadat sendiri. Gitu. Semua agama punya syahadat. Sehingga Kristen yang tidak memakai syahadat di gerejanya itu menjadi pertanyaan. Nah, itulah tadi yang ditanyakan lagi sama Om. Siapa lagi tadi namanya yang habis itu tuh? Saya pakai handphone jadi hurufnya kecil-kecil. Nah, mengenai oneness itu ya. Nah, jadi dengan itu saya katakan paman murid. ya, paman murid itu. Jadi dari situlah saya katakan bahwa hari ini ketika kita kuat di dalam iman kekristenan kita di dalam gereja Katolik, dengan sendirinya kita menerima meterai Roh Kudus yang menyelamatkan kita, dan meterai itu tetap ada. Dan saya mau bilang seperti ini ya, sesungguhnya apakah meterai itu ya tidak ada lagi sama orang itu? Nah, bagaimana bisa artinya bagaimana bisa bekerja ketika dia sendiri menyangkal, atau yang lebih tinggi lagi derajatnya dari menyangkal ya, menghujat. Jadi ketidakpercayaan terhadap penyelamatan Kristus, ketidakpercayaan terhadap pekerjaan Allah adalah bagian daripada penghujatan. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itulah kengerian yang paling ngeri sebenarnya. Kengerian yang paling ngeri. Dan kalau kita dalam kehendak bebas kita, ya, mengambil keputusan yang berdasarkan pengalaman pribadi saya juga sendiri, bahwa kita akan melihat, dan tidak usah dicoba kalau tidak. Karena saya memang agak senang mau belajar kan, senang belajar, saya mau tahu juga secara kalbudi. Padahal lama saya tahu bahwa kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan bisa mengetahui Allah dengan pikiran kita yang sangat kecil dan terbatas ini. Yang ada adalah bahwa ketika kita mulai mengimani Dia, ya, dan kita percaya terhadap apa yang diajarkan gereja, dan pada saat itulah roh kebenaran itu akan masuk berbicara di dalam hati kita, naik ke dalam akal budi kita, sehingga apa yang pertama tidak bisa kita pahami akan mampu kita pahami. Karena yang mampu memberikan kita pemahaman itu ya, coba kalau signal putus, dari mana kita mau tahu hal-hal seperti itu? Jadi ketika signal kita kuat di dalam Tuhan, percaya
bahwa dengan sendirinya apa yang kita imani akan mewujud nyatakan dirinya, kehendaknya seperti itu di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang seperti ini sejak awal ya, memang tidak percaya gitu. Sejak awal memang tidak percaya. Nah, sampai di ranah itu kalau ditanya kenapa mereka tidak percaya, itu urusannya mereka. Yang jelas, sedangkan saya saja yang tiba di tahap ragu-ragu, ya itu hampir hampir juga terpental. Karena yang saya lihat bahwa ketika saya menyatakan apa? Karena jadi ceritanya gini, ada teman saya seorang ateis di kampus, ini pengalaman pribadi. Saya sharingkan ya. Dia membaca buku Karl Marx. Nah, dan dia membaca buku-buku ateisme. Dia seorang Kristen dan ada lagi seorang di luar Kristen. Mereka cerdas memang, mereka cerdas ya. Kami kuliah di jurusan teknik, tapi mereka senang berfilsafat, mereka senang membaca buku-buku filsafat. Dan kita sering membahas tentang hal-hal filsafat segala macam lah, teologi yang ada kaitannya dengan teologi. Nah, intinya bahwa mereka menolak Allah. Mereka tidak mau mereka yang Islam tidak ke masjid, yang Kristen tidak mulai ke gereja. Tapi yang saya lihat bahwa kecerdasan mereka ya mengarah kepada kebodohan seperti itu. Karena di dalam Allah ada roh hikmat, ada artinya gini, Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat di dalam ketujuh karunia roh itu. Makanya hal-hal mengenai kitab suci, tradisi suci dan magisterium gereja, orang akan semakin bodoh dan tidak bisa paham ketika mereka tidak percaya. Tapi ketika mereka percaya, dengan sendirinya itu terbuka. Nah, dalam hal ini perlu sekali penggunaan kehendak bebas. Jadi hasil daripada kehendak bebas yang kita inginkan dan kita minta dari Tuhan itu, ya, menciptakan apa? Menciptakan di dalam hidup kita itu pilihan. Sesungguhnya Allah tidak mau seperti itu. Allah itu pada hakikatnya pada saat mulai dari kejadian saat itu kan diciptakan, pada hakikatnya kan baik, diceritakan seperti itu. Tapi manusia ingin makan buah pengetahuan, ya, sehingga dia mau, maksudnya bahwa dia mau dari pengetahuannya itu yang dia ketahui baiklah yang kemudian dia akan lakukan. Karena menurut manusia itu baik, dan menurut apa yang dipaparkan iblis bahwa itu baik. Tetapi menurut Allah bahwa jangan, karena kamu tidak akan sempurna dalam pemikiranmu, dan yang hanya sempurna dalam pemikirannya hanya Allah. Sehingga sesungguhnya bagaimana memahami tentang kehendak Allah, ya hanya dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Mengimani. Jadi orang yang mengimani gereja, orang yang mengimani pengajaran gereja dengan sendirinya mengerti. Nah, si laki-laki siapa tadi namanya itu? Itu pemuda itu akhirnya menyangkal imannya karena memang dia tidak percaya, dia tidak mau percaya. Nah, dan yang terakhir karena dia secara penuh murtad dari dalam gereja dan percaya kepada percaya kepada hal yang tidak tahu ya kalau budinya itu bagaimana, hal yang sangat sederhana, cuma karena dua kalimat itu saja. Dan kita ada itu ada berapa kalimat tuh saya tidak pernah hitung juga. Nah, coba, dan ada begitu banyak bukan tidak banyak juga ya, tapi saya bilang ada beberapa model kredo malah itu di dalam puji syukur itu kan ditulis itu lengkap. Nah, bahkan kita punya yang terakhir kan ditambahkan filike lagi untuk menghantam bidat Arianisme dari Jerman kan. Nah, seperti itu. Jadi ketidakpercayaan sama seperti yang terjadi di orang-orang Farisi. Ketidakpercayaan itu, percayalah bahwa itu akan membuahkan penyangkalan. Dan kalau sudah ada penyangkalan iman, di sana nanti ada penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan kenapa dosa itu tidak akan diampuni? Nah, apa dosa itu tidak akan, bagaimana mau diampuni sedangkan siapa yang, makanya pernyataan Rasul Paulus bahwa kalau orang seperti itu siapa, tidak ada lagi dengan Yohanes ya,
Kalau orang sudah seperti itu, tidak ada lagi Kristus yang disalibkan. Adakah Kristus disalibkan di luar gereja? Mereka tidak percaya juga, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi, eh, itulah maksud saya bahwa ketika kita percaya, di sana ada keselamatan. Karena kepercayaan itu akan membawa kepada iman. Jadi, ada juga pernyataan apa teman-teman juga kemarin, apa sih perbedaan percaya dengan iman? Ketika kita menjadi percaya, ya, di sana akan lahir iman yang sesungguhnya. Nah, sekedar mengikuti tradisi juga, ya, sekalipun kita katakan itu tradisi gereja, tetapi sekedar ikut-ikutan. Kalau tidak ada iman di situ, itu hampa, itu kosong. Seperti itu. Kita juga bisa salah di dalam memberhalakan apa? Memberhalakan benda-benda rohani di dalam gereja kita. Rosario kita pakai mengusir setan. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, karena iman kita boleh pakai doa apa? Boleh pakai doa. Saya sendiri konsep doa Rosario, ya, itu yang saya katakan bahwa saya baru apa? Aku percaya kemuliaan Bapa kami. Pas selesai doa 3 kali salam Maria itu, setan memang sudah lari. Tapi saya juga pegang Rosario. Tapi bukan iman saya yang dengan doa Rosario itu yang pada saya mengalami gangguan itu juga. Jadi saya pernah apa ke satu tempat lah. Jadi saya ada gangguan begini. Saya juga tidak ini ya. Nah, di kamar mandi itu saya sempat jatuh. Ini benarkah saya pikir seperti itu? Nah, tapi saya sudah dua rosario saja. Ya sudah, pas saya lihat dua rosario, saya rasakan masih ada. Artinya apa sih orang biasa bilang, pakai itu namanya penglihatan atau apa segala macam ya. Tapi saya rasa bahwa dia mau masuk, tapi dia ada kekuatan yang membentengi. Nah, itulah dimaksudkan bahwa tidak akan dikuasai alam maut, itu memang nyata.